Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-610. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sementara itu, maka anak buah Kiai Jolowojo itu dengan penuh gairah telah mendesak lawannya. Mereka dengan tanpa menghiraukan pertimbangan apapun menyerang dengan garangnya. Yang ada di dalam hati mereka adalah nafsu membunuh semata-mata. Karena itulah terasa tekanan itu menjadi semakin berat. Pengawal Kiai Jolowojo bertempur seperti seekor harimau yang lapar. Apalagi ketika Kiai Jolowojo maju semakin dekat dengan garis pertempuran yang menjadi semakin basah oleh darah. Senopati yang memimpin pertempuran di ujung gerigi itu pun menjadi termangu-mangu. Kehadiran dua orang baru di dalam pertempuran itu terasa mempunyai pengaruh yang luar biasa. Suaranya sudah mampu menggetarkan dada, apalagi senjatanya. Sementara Senopati itu termangu-mangu, maka tiba-tiba saja ia mendengar seseorang berbisik di telinganya. "Pasanglah bagian dari gelarmu itu, gelar padas gempal. Biarlah orang yang aneh itu masuk ke dalam gelarmu bersama beberapa pengawalnya." Senopati itu terkejut mendengar bisikan itu. Yang berhak memberikan perintah pada pertempuran itu adalah panglima yang memimpin pasukan pajang segelar sepapan itu, Untara. Tetapi Senopati itu berpaling juga dan dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang yang sudah dikenalnya berdiri di belakangnya, Kiai Gringsing. "Apakah aku dapat melaksanakannya, Kiai?" desis Senopati itu. "Orang itu sangat berbahaya." Senopati itu mengangguk dan ia melihat bahwa korban telah jatuh lagi. "Aku harus menghentikan kedua orang itu." Kiai Gringsing menggeleng. "Kau tidak akan mampu. Bukan maksudku untuk mengurangi tanggung jawabmu." "Aku mengerti, Kiai." "Nah, lakukanlah nasihatku. Aku akan mempertanggungjawabkannya kepada Angger Untara. Jika cara ini dianggap salah, kau tidak akan banyak mempengaruhi gerak dari gelar keseluruhan. Kau hanya membuka dinding gerigimu sedikit saja. Aku akan memancingnya masuk. Dengan demikian, aku dapat mengetahui kekuatan orang itu yang sebenarnya tanpa pertempuran yang ribut di sekitarku. Mudah-mudahan dengan demikian, korban akan berkurang jumlahnya. Dan aku pun berdoa agar aku juga tidak menjadi korban berikutnya pula." Senopati itu termangu-mangu, tetapi ternyata kedua orang itu menjadi semakin mendesak. Dalam keraguan-raguan Senopati itu berpaling sekali lagi. Dilihatnya Kiai Gringsing sudah siap. Bahkan di belakangnya nampak dua orang tua yang lain, Ki Waskita dan Ki Sumangkar. Keraguan-raguan Senopati itu pun berkurang. Ia mengerti bahwa Ki Sumangkar adalah seorang yang pilih tanding. Sejak kekuasaan Kadipaten Jipang masih berada di tangan Haryo Penangsang, ia adalah orang kedua di Kepatihan Jipang sesudah Patih Mantahun yang disebut bernyawa rangkap
seperti juga Ki Sumangkar. Meskipun Senopati itu belum mengenal Ki Waskita, tetapi nampaknya wajahnya juga memberikan keyakinan bahwa ia pun akan dapat membantu mengatasi kesulitan jika timbul karena perubahan gelarnya meskipun hanya sementara. Ketika Senopati itu melihat darah yang memancar dari luka yang menjadi korban berikutnya, maka ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian maju ke ujung geriginya dan memberikan isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk membuka dinding gelarnya. Beberapa orang prajurit menjadi ragu-ragu, tetapi ketika mereka melihat Kiai Gringsing berada di sisi Senopati itu, maka mereka pun segera mematuhi perintah itu, meskipun mereka tidak mengetahui maksudnya. Sejenak kemudian, maka dinding gelar Cakrabyuha itu pun menyibak. Seorang tua yang berdiri di dekat Senopati dan mengenakan kain gringsing itu pun kemudian menyongsong orang yang memiliki kemampuan tidak terlawan oleh para prajurit Pajang itu. Kiai Jolowojo yang melihat seseorang yang dengan sengaja menyongsongnya menjadi marah. Ia merasa dihina oleh keberanian orang itu, apalagi seorang yang sudah tua. Dengan serta-merta ia pun mendesak maju. Bersama beberapa orang ia masuk ke dalam gelar seperti yang mereka kehendaki. Meskipun demikian, Kiai Jolowojo dan seorang pengawal kepercayaannya menjadi ragu-ragu. Agaknya dinding gelar Cakrabyuha itu tidak pecah karena desakan kekuatan pasukannya, tetapi dengan sengaja telah dibuka untuk memberinya kesempatan masuk. Persetan! Ia menggeram. Tidak ada orang yang dapat mengimbangi kekuatan dan kemampuan Kiai Jolowojo. Meskipun semua senopati terkuat di Pajang dikerahkan, asal bukan Sultan Pajang sendiri yang datang, maka aku seorang diri akan dapat memusnahkannya. Bahkan seandainya Sultan Pajang ada di dalam gelar ini pula, dalam wujudnya sebagai gelar Cakrabyuha, tetapi menyembunyikan seorang senopati agung di dalamnya, seperti gelar Gedung Minep, maka aku bersama seorang pengawalku tentu akan dapat mengalahkannya. Sementara pengawal Sultan yang lain akan dimusnahkan oleh beberapa orang pengikutku. Namun getar di dalam dada Kiai Jolowojo menjadi semakin cepat ketika ia melihat dinding gelar yang terbuka itu pun segera menutup kembali menelan mereka yang sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Beberapa orang prajurit Pajang pun ikut masuk pula ke dalam gelar untuk melawan pengikut-pengikut Kiai Jolowojo dan Kiai Kaloso Sawit yang sudah ada di dalam gelar itu. Sementara Kiai Jolowojo masih saja termangu-mangu untuk beberapa saat. Pada itu, agar hal itu tidak mengejutkan Untara jika ia mendengar laporan bahwa ada beberapa orang musuh berhasil menyusup masuk, maka Ki Sumangkar masih sempat berbisik kepada Senopati di dinding gelar. Berikan laporan kepada Angger Untara. Pada itu, Senopati itu pun menjadi termangu-mangu. Pertempuran menjadi semakin sengit. Pasukan lawan yang ingin ikut masuk ke dalam dinding gelar telah membentur pasukan Pajang yang merapat kembali. Dengan demikian maka untuk beberapa saat arena menjadi agak kacau. Biarlah aku yang memberikan laporan itu, berkata Ki Sumangkar. Semua tenaga diperlukan di sini. Terima kasih Kiai, jawab Senopati itu yang sejenak kemudian telah terjun langsung memimpin anak buahnya bertempur mati-matian.
Kiai Jolowojo yang ada di dalam gelar Cakra Byuha itu pun masih termangu-mangu. Seorang pengawalnya yang mengikutinya pun tidak segera dapat menyesuaikan tanggapannya. Untuk beberapa saat mereka masih sempat menyaksikan anak buahnya yang ikut serta terdorong masuk ke dalam gelar itu, mulai bertempur melawan prajurit-prajurit Pajang. Sementara ia melihat dua orang tua berdiri dengan tenang menghadapinya. Belum lagi Kiai Jolowojo mengambil sikap, ia melihat seorang lagi mendekati salah seorang dari kedua orang tua itu sambil berkata tanpa ragu-ragu, "Kiai, aku akan pergi ke pusat gelar ini sejenak. Aku ingin memberikan laporan kepada Angger Untara bahwa ada beberapa orang yang berhasil menyusup masuk ke dalam gelar ini." Orang tua itu adalah Kiai Gringsing. Ia pun mengangguk-angguk sambil menjawab, "Silahkan adik, tetapi jika keadaan tidak memaksa, segeralah kembali. Bukankah kami sedang menerima seorang tamu di dalam lingkaran ini?" Kiai Jolowojo sadar bahwa ialah yang dimaksudkannya. Karena itu, maka ia pun menggeram sambil berkata, "Persetan dengan orang-orang gila macam kalian. Hei, siapakah kalian?" Kisu Mangkar nampaknya acuh tidak acuh saja. Bahkan ia pun berkata, "Terserahlah kepada Kiai. Aku akan pergi sekarang, sebelum Angger Untara mendapat laporan yang salah tentang tamu-tamu kita." "Gila!" teriak Kiai Jolowojo yang merasa dirinya mumpuni. Sikap Kisu Mangkar benar-benar menyakitkan hatinya. "Sebentar lagi, gelar yang kalian bangga-banggakan ini akan pecah. Aku akan menghancurkannya dari dalam. Kalian telah salah hitung. Seandainya kalian memang berniat menjebakku masuk, namun akibatnya kalian akan menyesal. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghentikan niatku." Kisu Mangkar memandang Kiai Jolowojo sejenak, namun ia pun tidak menghiraukannya lagi. Meskipun ia tahu bahwa orang itu tentu orang yang pilih tanding, namun sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan pengamatan yang tajam, ia masih memperhitungkan seorang lagi. Seorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti yang pernah didengarnya, memakai sehelai kulit harimau yang disangkutkan pada pundaknya. "Orang itu pun harus mendapat perhatian," katanya di dalam hati. "Mudah-mudahan Angger Untara dapat menahannya." Namun yang dikatakannya adalah, "Selesaikan persoalanmu dengan kedua saudara itu, Kisanak. Hei, siapakah namamu agar aku dapat melengkapi laporanku?" "Persetan, aku ingin membunuh kau paling dahulu." "Tunggulah, aku akan menjumpai Angger Untara lebih dahulu." Kiai Jolowojo hampir saja menerkamnya, namun Kisu Mangkar sudah melangkah menjauh sambil berkata, "Baiklah, kau belum bersedia menyebut namamu. Tetapi tentu Angger Untara sedang melayani seseorang yang namanya sudah dikenalnya dengan baik, Kiai Kaloso Sawit. Bayi itu akan dibunuhnya. Kiai Kaloso Sawit akan menerkamnya seperti seekor harimau." Kisu Mangkar tertegun sejenak. Lalu katanya, "Aku akan melihatnya. Apakah benar Kiai Kaloso Sawit itu merupakan seekor harimau bagi bayi yang memimpin gelar ini?" Kisu Mangkar pun tidak berbicara lagi. Ia benar-benar menjadi berdebar-debar. Agaknya yang dikatakan oleh orang yang menyusup masuk ke dalam lingkaran gelar Cakra Byuha itu bukan sekedar untuk menakut-nakutinya. "Angger Untara,
harus segera mendapatkan bantuan, katanya di dalam hati. Ki Sumangkar pun kemudian melangkah dengan tergesa-gesa melintasi bagian dalam gelar Cakrabyuha yang kosong dan yang sekedar mendapatkan pengawasan dari beberapa orang prajurit Pajang saja. Ketika ia sampai ke pusat gelar, maka ia pun melihat pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya. Rasa-rasanya pertempuran itu bagaikan gejolaknya wajah lautan yang diserang oleh badai. Sejenak Ki Sumangkar termangu-mangu, namun kemudian terasa olehnya bahwa pasukan Pajang itu terdesak surut meskipun perlahan-lahan. Di bawah nyala obor yang dinyalakan oleh kedua belah pihak, akhirnya Ki Sumangkar melihat tekanan di pusat gelar itu benar-benar membahayakan. Gila, desis Ki Sumangkar. Ternyata kekuatan orang-orang yang berada di Padepokan Tambakwedi pada saat ini jauh melampaui perhitungan. Bahkan melampaui kekuatan Tambakwedi pada saat Padepokan ini masih hidup. Ki Sumangkar menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat di antara pasukannya Untara bertempur bersama seorang senopati pengapit melawan seseorang yang agaknya benar-benar memiliki kemampuan yang mengagumkan. Seseorang yang mempergunakan ciri-ciri yang sudah dikenal dengan baik oleh Ki Sumangkar. Jadi Kiai Kaloso Sawit telah berada di sini, desis Ki Sumangkar. Sejenak ia berdiri tegak memperhatikan arena, kemudian ia pun malah bergeser maju. Justru pada saat prajurit Pajang terdesak oleh kekuatan pasukan Kiai Kaloso Sawit yang dipimpinnya langsung. Ada beberapa tekanan yang kuat pada dinding gelar ini, berkata Ki Sumangkar di dalam hatinya. Ternyata Anggir Untara tidak segera berhasil melakukan rencananya, mengembangkan lingkaran gelarnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebenarnya lah yang terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh Ki Sumangkar. Beberapa orang yang memiliki kelebihan di dalam pasukan Kiai Kaloso Sawit membuat pasukan Pajang agak mengalami kesulitan. Tetapi sementara kekuatan Kiai Kaloso Sawit dipusatkan pada dinding gelar, maka kelompok-kelompok kecil di lereng Gunung Merapi yang justru telah menyalakan api pertempuran itu mendapat kesempatan untuk bernafas. Semula mereka menyangka bahwa mereka akan dimusnahkan pada malam itu oleh kekuatan yang ada di Tambakwedi. Namun kehadiran pasukan Pajang yang dipimpin langsung oleh Untara itu berhasil memperpanjang umur mereka. Kelompok-kelompok kecil itu rasa-rasanya sempat mengatur perlawanan sebaik-baiknya. Bahkan mereka dapat memperbaiki kedudukan mereka yang hampir saja tercerai-berai. Tetapi selagi mereka mulai mendesak maju ke dalam pasukan lawan, tiba-tiba telah muncul beberapa orang yang terpencar di beberapa titik pertempuran. Beberapa orang itu ternyata telah menggelisahkan kelompok-kelompok kecil itu. Mereka adalah para pengawal Kiai Jolowojo dan pengiring-pengiringnya yang terpercaya. Seperti orang yang wuru mereka mengamuk di antara pasukannya. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan, sehingga beberapa orang lawan telah jatuh menjadi korban. Beberapa orang pemimpin dari kelompok-kelompok kecil itu pun segera menyadari bahwa orang-orang itu memerlukan lawan yang mampu mengimbangi mereka sebelum mereka semakin merusakkan pasukannya. Karena itulah
maka beberapa orang pemimpin segera menempatkan dirinya untuk menghentikan pembunuhan yang berlarut-larut. Mereka yang merasa dirinya kurang mampu melawan segera menyusun kekuatan bersama 2 atau 3 orang kawannya. Dalam pada itu, tekanan pada gelar Cakrabyuha yang dipimpin oleh Untara pun terasa semakin berat, terutama pada pusat gelar itu sendiri. Untara yang harus bertempur melawan Kiai Kalososawit, meskipun ia dibantu oleh senopatinya, harus mengerahkan segenap kemampuannya. Namun demikian ternyata Kiai Kalososawit masih berhasil mendesaknya terus, sehingga karena itu maka prajurit-prajurit Pajang yang bertempur di sekitar Untara pun rasa-rasanya terdesak pula mundur. Ki Sumangkar yang menyaksikan pertempuran di pusat gelar itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kekuatan lawan benar-benar tidak dapat diabaikan. Di bagian belakang dari gelar yang melingkar itu telah dijumpainya seseorang yang memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga hampir saja ia berhasil memecahkan dinding gelar. Untunglah bahwa Kiai Gringsing dapat mengambil sikap yang cepat dan agaknya berhasil menyelamatkan gelar itu dengan membuka dindingnya beberapa saat yang justru memberi kesempatan kepada Kiai Jolowojo untuk menerobos masuk, namun yang kemudian segera tertutup kembali. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu tentu sadar bahwa ia terjebak. Namun agaknya ia sama sekali tidak gentar karenanya, berkata Ki Sumangkar di dalam hatinya. Dan kini ia melihat Untara telah bertempur dengan Kiai Kalososawit yang ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Untara, senopati Pajang di daerah selatan itu. Aku tidak dapat tinggal diam, berkata Ki Sumangkar di dalam hatinya, apalagi karena Ki Sumangkar menyadari bahwa ciri yang ada pada tubuh Kiai Kalososawit itu sangat menarik perhatiannya. Lukisan kelelawar itu memberikan kesan tersendiri kepadanya, dan terutama tentu bagi Senopati Engaloko yang berkedudukan di Mataram apabila ia mengetahuinya. Demikianlah, maka Ki Sumangkar pun segera mendesak maju di antara para prajurit. Mereka yang melihat kehadiran Ki Sumangkar pun segera menyibak pula. Beberapa di antara para prajurit telah mengenal orang tua itu. Bahkan di antara mereka, tiba-tiba saja telah tumbuh semacam ketenangan karena kehadirannya. Mereka mengenal Ki Sumangkar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sejajar dengan Patih Mantahun dari Jipang yang seolah-olah dianggap mempunyai nyawa rangkap di dalam tubuhnya. Dengan hati-hati Ki Sumangkar mendekati titik pertempuran antara Untara yang dibantu oleh senopati pengapitnya melawan Kiai Kalososawit. Ketika seorang lawan menyerangnya, dengan tanpa bergeser dari tempatnya ia menggeliat. Ketika ujung tombak lawan itu meluncur di sisi lambungnya, maka ia pun segera menangkapnya dan menghentakkannya sehingga tombak itu terlepas dari tangan lawannya. Selagi orang itu termangu-mangu, maka Ki Sumangkar pun telah mematahkan pangkal tombak itu pada lututnya, sehingga orang itu pun segera terjatuh dan kakinya serasa menjadi lumpuh. Beberapa saat lamanya Ki Sumangkar termangu-mangu di dekat Untara. Ia harus menyampaikan laporan tentang sisipan gelar di bagian belakang dari lingkaran cakra itu. Tetapi ia tidak segera mendapat kesempatan.
Agaknya Untara benar-benar telah terikat dalam pertempuran yang sangat sengit, sehingga sekejap pun ia tidak dapat berpaling. Ki Sumangkarlah yang kemudian mendekatinya, hampir tersentuh oleh langkah-langkah pertempuran yang seru itu. "Maaf anak mas," desis Ki Sumangkar. "Aku mengganggu pertempuran ini." Untara terkejut mendengar kata-kata itu. Selagi ia memusatkan perhatiannya, ia sama sekali tidak segera mengenal suara siapakah yang didengarnya itu. Karena itu, maka pemusatan perlawanannya agak terganggu karenanya, dan agaknya lawannya telah memanfaatkannya sebaik-baiknya. Selagi Untara berpaling sejenak, melihat siapakah yang telah datang kepadanya itu, Kiai Kaloso Sawit dengan cepat menyiapkan segenap kemampuannya, yang sekejap itu ternyata telah cukup baginya. Kali ini Kiai Kaloso Sawit tidak meloncat menghantam batu padas, tetapi serangannya telah dilontarkan ke dada Untara. "Betapa keras tulang-tulangmu, maka dadamu akan remuk menjadi debu, dan isi tubuhmu akan rontok bersama lepasnya nyawamu." Untara terkejut mendengar suara itu, tetapi ternyata ia sudah terlambat. Ketika ia kembali memusatkan perhatiannya kepada lawannya, Kiai Kaloso Sawit telah meloncat untuk membenturkan segenap kekuatan yang ada padanya. Untara tidak mendapat kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka ia pun segera merendahkan dirinya pada lututnya sambil menyilangkan senjatanya di muka dadanya. Meskipun ia sendiri kurang yakin apakah ia mampu bertahan pada benturan yang tentu akan segera terjadi. "Jika aku gagal, maka sampai disinilah aku melakukan tugasku sebagai Senopati Pajang," desisnya di dalam hati. Sejenak kemudian ia melihat Kiai Kaloso Sawit telah melayang sambil mengayunkan senjatanya untuk membelah tubuh Untara dan mematahkan tulang-tulang iganya, tangannya dan senjatanya sekaligus. Yang terjadi kemudian adalah suatu benturan yang ternyata dahsyat sekali. Setiap orang yang melihat serangan Kiai Kaloso Sawit telah tergetar hatinya, dan di luar sadarnya telah menjadi cemas akan nasib Untara. Namun ketika benturan itu terjadi, ternyata Kiai Kaloso Sawit justru terdorong 2 langkah surut. Namun Untara sendiri terkejut melihat benturan yang sangat dahsyat itu. Sejenak ia menggerakkan tangannya yang bersilang di dadanya. Ternyata semuanya masih utuh. Ia tidak menjadi luluh dan sekedar berangan-angan bahwa ia masih hidup. Barulah ia sadar, di hadapannya berdiri seorang tua yang agaknya telah berkata kepadanya, sehingga ia kehilangan pemusatan perlawanannya terhadap Kiai Kaloso Sawit itu. Tetapi ketika Kiai Kaloso Sawit meloncat menyerangnya dengan kekuatan yang tiada taranya, maka orang tua itu telah meloncat pula membenturkan dirinya. Orang itu adalah adik seperguruan Patih Mantahun yang ditakuti bukan saja oleh seluruh Jipang, tetapi juga Pajang. Kiai Kaloso Sawit yang serasa membentur dinding baja itu membelalakkan matanya. Di hadapannya, di dalam cahaya obor ia melihat seseorang yang berwajah merah membara karena pengerahan kekuatan dan kemarahan bercampur baur. "Setan alas!" Kiai Kaloso Sawit menggeram. "Siapakah kau, hantu tua?" Orang yang telah membenturkan kekuatannya pada kekuatan Kiai Kaloso Sawit lewat senjatanya tanpa bergeser dari tempatnya itu menjawab,
Aku Sumangkar, Kiai. Aku tidak dapat membiarkan kau berbuat licik selagi Angger Untara sekedar melepaskan perhatiannya atas pertempuran ini. Kau mempergunakan kesempatan dan langsung akan menghancurkannya. Kiai Kaloso sawit menggeram. Sumangkar, jadi namamu Sumangkar. Aku pernah mendengar nama itu. Nama yang pernah dikenal oleh setiap orang Jipang pada masa kejayaannya. Bukankah kau adik seperguruan Ki Patih Mantahun? Kau pernah mendengar namaku? Bertanya Ki Sumangkar. Semua orang Jipang dan Pajang, desis Kiai Kaloso sawit. Lalu katanya, pantas kau berhasil membentur kekuatan puncakku. Tanpa kau, Untara tentu sudah menjadi reruntuhan tulang dan daging yang basah oleh darahnya sendiri. Mungkin juga justru karena kelicikanmu, tetapi beradu dada belum tentu kau berhasil. Gila, coba minggirlah. Aku akan melihat kemampuan Untara mempertahankan dirinya atas kekuatan puncakku. Itu tidak perlu. Sekarang marilah kita berhadapan. Akulah yang mengambil alih arena itu. Kiai Kaloso sawit menggeram. Dipandangnya wajah Ki Sumangkar di dalam cahaya obor yang kemerah-merahan. Anak Mas Untara, berkata Ki Sumangkar kemudian. Namun ia sama sekali tidak berpaling dari Kiai Kaloso sawit. Sebenarnya, aku datang kemari untuk menyampaikan laporan. Untara bergeser selangkah maju. Sejenak ia memandang pertempuran yang masih berlangsung di sekitarnya. Prajurit-prajurit Pajang sedang sibuk mencoba bertahan atas tekanan yang diberikan oleh anak buah Kiai Kaloso sawit dalam jumlah yang lebih besar. Tetapi sebelum Ki Sumangkar menyampaikan laporannya, maka mereka telah dikejutkan oleh ledakan cambuk di tengah-tengah gelar cakra biwa itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.